Hampir satu dekade telah berlalu, satu dekade sejak kita diperkenalkan dengan sebuah kota metropolis di mana predator dan mangsa hidup berdampingan. Zootopia bukan sekedar film animasi biasa. Dia adalah sebuah fenomena budaya yang membungkus komentar sosial tajam dalam balutan komedi yang cerdas dan karakter yang tak terlupakan. Dan sekarang, penantian panjang itu akan segera berakhir. Pada 26 November 2025, kita akan kembali ke dunia yang penuh warna itu. Tapi, sequel selalu membawa satu pertanyaan besar, terutama untuk Disney sendiri. Mampukah ia menyamai atau bahkan melampaui keajaiban film pertamanya? Apalagi, Disney sekarang memang lagi struggle dengan film-film yang ia keluarkan belakangan ini. Ini adalah semua yang perlu kalian ketahui sebelum nonton Zootopia 2. Sebelum kita menyelam ke dalam misteri baru, mari kita ingat kembali mengapa film pertamanya begitu berkesan. Di permukaan, ini adalah kisah buddy cop klasik. Judy Hopps, seekor kelinci idealis dari desa, bermitra dengan Nick Wilde, seekor rubah sinis penipu, untuk memecahkan kasus orang hilang. Tapi di bawah permukaan itu, Zootopia adalah sebuah alegori brilian tentang dunia kita. Film ini tidak takut untuk membahas tema-tema berat seperti prasangka, bias yang mendarah daging, dan diskriminasi sistemik. Dinamika predator dan mangsa bukan hanya tentang rantai makanan. Ini adalah cermin bagi stereotip rasial dan sosial yang ada di masyarakat kita. Film ini meninggalkan kita dengan beberapa adegan yang terukir di ingatan. Momen trauma Nick sebagai junior ranger scout yang menjelaskan mengapa ia membangun dinding sinisme di sekelilingnya. Permintaan maaf yang tulus di jembatan, sebuah puncak emosional yang menunjukkan bahwa pengakuan bias dalam diri sendiri adalah langkah pertama menuju perubahan. Dan tentu saja, konfrontasi di museum di mana Nick dan Judy menggunakan masa lalu Nick sebagai penipu untuk menjebak dalang sebenarnya, membuktikan bahwa mereka benar-benar lebih baik bersama. Zootopia menetapkan standar yang lebih tinggi. Pertanyaannya, bagaimana sequelnya akan melanjutkan warisan ini? Mari kita mulai dengan fakta-fakta yang telah dikonfirmasi. Zootopia 2 akan tayang di bioskop pada tanggal 26 November 2025. Tim inti pemenang Oscar dari film pertamanya kembali. Jared Bush dan Byron Howard kembali sebagai sutradaranya, dan Bush juga menulis naskahnya. Ia menjamin konsistensi visi dan kualitas yang kita harapkan. Sinopsis resminya mengungkapkan bahwa cerita dimulai tidak lama setelah film pertamanya berakhir. Judy Hopps dan Nick Wilde kini adalah mitra resmi di ZPD. Namun, kemitraan mereka akan diuji oleh sebuah kasus baru yang rumit yang dipicu oleh kedatangan reptil misterius bernama Gary Desnake. Jajaran pengisi suaranya juga semakin bertabur bintang. Tentu saja, Jennifer Goodwin dan Jason Bateman kembali sebagai Judy dan Nick. Idris Elba sebagai Chief Bogo, dan Shakira sebagai Giselle. Ia juga dipastikan kembali, dan sekaligus juga kembali sebagai pengisi soundtrack film ini. Tapi yang paling menarik adalah para pendatang baru untuk film ini. Ada sosok pemenang Oscar, Ke Huy Quan, akan mengisi suara Gary Desnake. Quanta Brunson dari Abbott Elementary akan menjadi Dr. Busby. Bahkan Dwayne The Rock Johnson, the one and only, dikabarkan juga bergabung sebagai Zeke, seekor dik-dik yang rentan kecelakaan. Perubahan terbesar dalam film Zootopia 2 adalah pengenalan spesies yang sama sekali baru, yaitu reptil. Jika kalian ingat, tidak ada satupun reptil, amfibi, dan burung di film pertamanya, dan ternyata itu adalah pilihan yang disengaja. Para sutradara mengkonfirmasi bahwa alasan reptil itu terpisah dari mamalia adalah fundamental bagi cerita. Terutama untuk sequel ini, film ini akan menggali masa lalu yang kelam di Zootopia, menyiratkan bahwa kota Utopia ini mungkin dibangun di atas fondasi pengucilan dan sejarah yang terlupakan. Ini membuka dimensi baru untuk
untuk tema utama film ini, jika film pertamanya adalah tentang konflik di dalam kelompok mamalia predator versus mangsa, sequel ini memperkenalkan konflik antara kelompok mamalia versus reptil. Kehadiran Gary Desnick akan memaksa Zootopia untuk menghadapi batas toleransinya sendiri. Untuk mengakomodasi spesies baru ini, dunia Zootopia pun diperluas. Kita akan melihat lokasi-lokasi baru seperti Mars Market sebagai distrik semi-akuatik yang dirancang untuk hewan seperti berang-berang atau anjing laut. Ini menunjukkan pembangunan dunia yang detail, ciri khas yang kita sukai dari film pertamanya. Dengan semua potongan puzzle ini, mari kita coba rangkai beberapa gambaran besarnya. Apa sebenarnya misteri utama di Zootopia 2? Trailer-trailer yang sudah dirilis memberikan beberapa petunjuk penting. Kita melihat Nick dan Judy dalam sesi terapi pasangan dengan Dr. Fazby menunjukkan adanya friksi dalam kemitraan mereka. Kita melihat pengejaran berkecepatan tinggi melalui Mars Market. Dan yang paling krusial, trailer terakhirnya mengisyaratkan konflik utamanya. Judy mulai bersimpati dan percaya pada cerita versi Gary, sementara Nick tetap skeptis. Ini menciptakan perpecahan di antara mereka. Jadi, siapa penjahat sebenarnya? Ini baru teori. Tersangka pertama, Gary Desnick. Di permukaan, dia adalah targetnya. Tapi, melihat Ke Huy Quan, aktor yang dikenal dengan peran-peran simpatik, membuat banyak penggemar percaya bahwa Gary sebenarnya dijebak. Dia kemungkinan besar adalah korban, bukan dalang. Tersangka kedua, keluarga Lindsley. Keluarga Lindsley yang kaya dan berpengaruh disebut-sebut sebagai pihak yang membangun dinding iklim Zootopia. Teori terkuat adalah mereka menyembunyikan rahasia kelam tentang bagaimana reptil itu diusir dari Zootopia demi keuntungan mereka sendiri, dan sekarang mungkin aja mereka berusaha untuk menutupi sejarah itu. Dan tersangka ketiga, sosok berjubah. Ini adalah ancaman fisik yang terlihat di trailer. Siapakah dia? Teori penggemar sangat beragam, mulai dari seekor serigala yang mengintimidasi, sekelompok hewan kecil yang bekerja sama di dalam satu jubah, hingga kerabat Nick yang telah lama hilang. Namun, di tengah semua konspirasi ini, inti emosional film tetap pada hubungan Nick dan Judy. Film ini akan menguji ikatan mereka secara fundamental, dan tentu saja ini membawa kita pada perdebatan terbesar di kalangan penggemar Wild Hops. Akankah hubungan mereka berkembang menjadi hubungan yang romantis? Para pembuat filmnya sengaja menjaga ambiguitas ini. Sebagian penggemar merasa ini adalah langkah logis yang akan memperkuat pesan film ini tentang mengatasi perbedaan. Sebagian lain khawatir ini akan merusak penggambaran persahabatan platonis yang kuat yang jarang terlihat di film. Apapun hasilnya, dinamika mereka akan menjadi jantung dari film ini. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, mampukah Zootopia 2 ini memenuhi ekspektasi yang luar biasa tinggi? Tantangannya sangat besar. Film pertamanya adalah petir dalam botol, perpaduan sempurna antara hiburan, humor, dan pesan yang relevan. Mengulangi kesuksesan ini bukanlah tugas yang mudah, namun semua tanda menunjukkan bahwa Zootopia 2 berada di jalur yang benar. Sequel ini tidak hanya mencoba mengulangi formula yang sama, ia berani memperluas dunianya, memperkenalkan dinamika sosial yang sama sekali baru dengan kehadiran reptil, dan menggali lebih dalam sejarah kota yang kita kira sudah kita kenal. Pada akhirnya, keberhasilan Zootopia 2 akan bergantung pada dua hal. Pertama, apakah misteri barunya, konspirasi sejarah yang melibatkan reptil, bisa semenarik dan sepintar konspirasi Nightcrawlers? Dan kedua, yang paling penting, apakah evolusi hubungan antara Nick dan Judy terasa tulus, bermakna, dan memuaskan secara emosional? Dengan tim kreatif yang sama di belakang kemudi dan fokus yang tak tergoyahkan pada kedua karakter utamanya, Zootopia 2 memiliki semua potensi untuk tidak hanya menjadi sequel yang hebat, tetapi juga menjadi sebuah film yang relevan dan beresonansi dengan caranya sendiri. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah melanjutkan dari sebuah percakapan penting yang dimulai oleh film pertamanya. Bagaimana menurut kalian? Siapakah penjahat sebenarnya? Apakah kalian punya teori liar lain? Boleh diskusi.